Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faiz dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, dan saya dari kelas 2B. Dan saya akan membahas tentang hadis yang ditinjau dari kuantitas perawi. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung kepada pembahasannya. Pertama yang akan dibahas adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir menurut bahasa adalah isim fa'li mustaq dari at-tawatur yang berarti at-tatabu, berturut-turut. Sedangkan secara istilah, ada beberapa redaksi menurut redaksi pengertian mutawatir, yaitu menurut As-Suyuti dalam kitab Tadrib mengatakan, hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Sedangkan menurut Ajaj dalam kitab Usul berpendapat hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut adat mustahil mereka lebih dahulu bersepakat untuk berdusta, mulai awal sampai akhir mata rantai sanad, pada setiap tobakot atau generasi. Setelah itu, pendapat lain dari Itir dalam kitab Manhaj mengatakan hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang terhindar dari adanya kesepakatan mereka untuk berdusta sejak awal mata rantai sanad sampai akhir sanad berdasarkan panca indera. Untuk itu, hadis mutawatir menurut istilah didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanadnya, dan menurut akal tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berdusta dan memalsukan hadis. Dalam meriwayatkan hadis, para perawi satu ini bersandar pada sesuatu yang bisa diketahui dengan panca indera, seperti pendengaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama adalah pewartaan. Yang disampaikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan panca indera, yakni warta yang mereka sampaikan itu harus benar-benar hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Kedua, jumlah rawinya harus mencapai kuantitas tertentu, sehingga tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Dengan demikian, jumlahnya adalah relatif, tidak ada batas tertentu. Menurut Abu At-Thayyib, jumlah perawi 4 orang. Ashab Asy-Syafi'i menyatakan 5 orang, dan ulama lain menyatakan mencapai 20 atau 40 orang. Yang ketiga, adanya keseimbangan jumlah antara para rawi dalam tobakoh pertama dengan jumlah rawi dalam tobakoh berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi hadis mutawatir. Para ulama membagi hadis mutawatir menjadi 3 bagian, yaitu mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir amali. Yang pertama adalah hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dan lainnya. Sebagai contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Yang artinya, barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk menempati tempat duduknya di neraka. Menurut Abu Bakar Al-Bazzar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 62 orang sahabat dengan lafaz dan makna yang sama. Hadis tersebut terdapat pada 10 kitab, yaitu Al-Bukhari, Muslim, Ad-Darimi, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, At-Tayasili, Abu Hanifah, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi. Jenis ini merujuk pada hadis mutawatir yang memiliki makna umum yang sama, meskipun redaksinya dan perincian maknanya berbeda. Ini menunjukkan bahwa pesan atau ajaran yang dibawa oleh hadis ini menjadi mutawatir, bahkan jika formulasi atau redaksi hadis berbeda di berbagai riwayat. Dan berikut adalah salah satu contoh dari hadis mutawatir maknawi, yang artinya diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Al-Musanna, diceritakan kepada kami oleh Ibnu Abi Adi dan Abdul A'la dari Sa'id, dari Qatadah, dari Anas, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengangkat kedua tangannya sedikit pun ketika berdoa, kecuali dalam istisqa, memohon air hujan, hingga terlihat putihnya kedua ketiaknya. Hadis-hadis yang semakna dengan hadis tersebut banyak sekali, lebih dari 100 hadis. Yang ketiga, kita akan membahas tentang hadis mutawatir amali.
Hadis mutawatir amali adalah hadis mutawatir yang menyangkut perbuatan Rasulullah SAW yang disaksikan dan ditiru tanpa perbedaan oleh orang banyak. Untuk kemudian juga dicontoh dan diperbuat tanpa perbedaan oleh orang banyak pada generasi-generasi berikutnya. Contoh dari hadis mutawatir amali adalah hadis-hadis Nabi tentang waktu sholat, tentang jumlah rakaat sholat wajib, adanya sholat id, adanya sholat jenazah, dan sebagainya. Dan selanjutnya kita akan membahas hadis ahad. Secara bahasa, hadis ahad artinya hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Sedangkan secara istilah, hadis ahad mencakup seluruh hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Jika dilihat dari jumlah perawiannya, hadis ahad dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gorib. Agar lebih memahaminya, berikut penjelasan tentang hadis ahad lengkap dan jenis-jenis dan contoh-contoh yang bisa Anda simak. Klasifikasi hadis ahad. Klasifikasi hadis ahad. Jumlah rawi dari masing-masing tobakoh mungkin 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau malah lebih banyak. Namun tidak sampai pada tingkat mutawatir. Berdasarkan jumlah dari tobakoh masing-masing rawi tersebut, hadis ahad ini dapat dibagi dalam 3 macam, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Hadis masyhur. Secara bahasa, hadis masyhur berasal dari kata syoharoh yang bermakna penampakan sesuatu, kejelasan sesuatu, ketenaran sesuatu, dan penyebaran sesuatu. Sedangkan secara istilah, hadis masyhur adalah hadis yang memiliki jalan sanad lebih dari 2 perawi dan tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis aziz. Secara bahasa, kata aziz adalah sifat musyabahah dari kata kerja azza yaizu yang bermakna sedikit atau jarang. Sedangkan secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi dalam tiap tobakot atau tingkatan. Jumlah perawi hadis aziz memang lebih sedikit dibandingkan hadis masyhur, namun lebih kuat karena diriwayatkan melalui jalur tertentu. Kita akan membahas tentang hadis gorib. Secara bahasa, gorib bermakna sesuatu yang jauh atau asing. Sedangkan secara istilah, hadis gorib adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja. Sementara itu ada pengertian lain tentang hadis gorib, yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkan. Di mana saja penyendirian itu terjadi, penyendirian rawi dalam meriwayatkan hadis itu dapat mengenai orangnya, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain rawi itu sendiri. Juga dapat mengenai sifat atau keadaan rawi. Artinya sifat atau keadaan rawi itu berbeda dengan sifat dan keadaan rawi-rawi lain yang juga meriwayatkan hadis tersebut. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini adalah hadis yang ditinjau dari kuantitas perawi adalah bahwa jumlah perawi dalam sebuah hadis memainkan peran penting dalam menentukan kekuatan dan keabsahan hadis tersebut. Dalam analisis kuantitas perawi, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk jumlah jalur sanad, kesinambungan perawi, dan keandalan individu perawi. Dengan meneliti jumlah perawi, para ahli hadis dapat mengevaluasi tingkat kepercayaan dan keandalan suatu hadis. Meskipun jumlah perawi dapat memberikan petunjuk awal tentang keabsahan hadis, penting untuk juga mempertimbangkan kualitas dan keandalan setiap perawi serta kesesuaian hadis dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan demikian, pemahaman yang cermat tentang kuantitas perawi dapat membantu dalam penilaian kritis terhadap kebenaran dan otoritas hadis di dalam tradisi Islam. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kayaknya start recording lah. Karena kan kalau suara-suara tuh ada tantan. Aku ya anjing. Jujur. Jarak bohong.